Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video buku materi pokok mata kuliah Media Penyuluhan Pertanian. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam memahami prosedur atau teknik pemilihan media informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pada program ini akan dibahas beberapa materi, meliputi: pertama, fungsi media penyuluhan pertanian. Kedua, dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan pertanian, serta ketiga, prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian. Nah, saudara, sebelum mempelajari bagaimana cara memilih media penyuluhan yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang fungsi media penyuluhan pertanian. Ada 4 fungsi media sebagai alat bantu penyuluhan pertanian. Keempat fungsi tersebut yaitu fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi hiburan. Nah, saudara mahasiswa, selamat menyaksikan. Fungsi edukatif merupakan fungsi utama dari setiap media penyuluhan pertanian. Fungsi edukatif suatu media berperan apabila media penyuluhan yang digunakan memberikan dampak atau pengaruh bagi perubahan pengetahuan sasaran. Suatu contoh yang sederhana misalnya, ketika penyuluh memanfaatkan LCD untuk menjelaskan inovasi baru pada sasaran di balai pertemuan, atau ketika penyuluh memanfaatkan flipchart atau peta singkat tentang strategi penanggulangan hama secara biologis bagi sasaran yang sedang berkumpul di lahan pertanian. Dalam hal ini, LCD atau flipchart atau leaflet menjadi media penyuluhan yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan. Media penyuluhan dapat pula memiliki fungsi sosial. Melalui media penyuluhan dapat terjadi interaksi berlanjut bagi sekelompok masyarakat yang membahas tentang pesan yang disampaikan melalui media penyuluhan. Sebagai contoh, kelanjutan dari pertemuan penyuluhan tadi menimbulkan efek yang positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Pemuka masyarakat dan para petani membahas kembali rencana penanggulangan hama secara biologis dalam musyawarah kelompok. Salah seorang petani memaparkan rencana penanggulangan hama di papan tulis. Kemudian di antara mereka terjadi pembagian tugas untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan hama tersebut. Dalam kegiatan ini,
papan tulis menjadi media penyuluhan yang memerankan fungsi sosial. Sebagai fungsi ekonomi, media penyuluhan memegang peran yang tidak kalah penting. Saat ini, hampir semua petani memiliki handphone. Media tersebut sering digunakan sebagai alat komunikasi antara petani satu dengan lainnya, atau antara petani dengan penyuluh untuk menanyakan informasi penting seputar usaha taninya, misalkan jenis bibit baru, cara pemupukan, atau tingkat harga yang sedang berlaku di pasar. Sering pula media tersebut digunakan oleh para petani menghubungi pengumpul untuk menjual hasil pertaniannya. Pengusaha agribisnis bahkan dapat memanfaatkan media penyuluh untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat luas. Saudara, selain ketiga fungsi di atas, media penyuluhan tentu saja mempunyai fungsi sebagai alat hiburan. Ketiga fungsi yang dipaparkan di atas dapat saja dilengkapi jika media yang digunakan disertai unsur hiburan. Bagi sasaran, fungsi ini akan sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Karena melalui fungsi hiburan, pesan yang disampaikan akan dirasakan sasaran sebagai pesan yang ringan, tidak terkesan menggurui dan diterima dalam suasana yang santai, tanpa menghilangkan fungsi media sebagai fungsi edukatif, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, bagi masyarakat pedesaan diberikan hiburan pertunjukan wayang yang sesekali menyelipkan pesan-pesan penyuluhan, sehingga masyarakat secara tidak langsung memperoleh pengetahuan baru dalam suasana yang menyenangkan. Saudara sekalian, dalam memilih suatu media penyuluhan pertanian, tentu diperlukan pertimbangan-pertimbangan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu tujuan yang ingin dicapai, karakteristik sasaran penyuluhan, kondisi lingkungan masyarakat yang akan disuluh, luas jangkauan wilayah, dan ketersediaan sumber daya. Secara umum, penyuluhan ditujukan untuk mewujudkan perubahan perilaku sasaran dalam berusaha tani agar usaha tani yang dijalankan memperoleh hasil yang baik. Perilaku tersebut bisa berupa pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Dengan demikian, pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan dicapai oleh sasaran. Sebagai contoh, jika petani diharapkan mampu menggunakan teknologi baru, misalnya alat perontok padi mekanik, maka media penyuluhan yang diberikan dapat berupa video yang secara detail menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan teknologi perontok padi tersebut, disertai dengan praktek langsung yang diberikan oleh penyuluh. Dalam melakukan penyuluhan, tentu harus diperhatikan tentang informasi apakah yang benar-benar dibutuhkan sasaran. Namun, cara penyampaian informasi melalui media harus memperhitungkan karakteristik sasaran, seperti tingkat pengetahuan, kemampuan membaca dan menulis, serta kompleksitas pesan. Media yang penuh tulisan bagi sasaran yang tingkat pengetahuannya rendah tentu kurang mampu meningkatkan minat sasaran, akan menyulitkan sasaran dalam memahami isi pesan. Selain itu, kondisi sosial budaya sasaran perlu juga diperhatikan, seperti adat istiadat, kebiasaan atau hal-hal yang ditabukan. Masyarakat religius mungkin tidak bersedia menerima informasi dari media yang menayangkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan aturan budayanya. Contohnya, media yang menayangkan
cara pemotongan sapi bagi masyarakat yang mengagungkan hewan sapi tentu akan menyulut konflik. Pertimbangan lain adalah kondisi lingkungan. Faktor ini cenderung dengan infrastruktur serta iklim yang dimiliki wilayah penyuluhan, seperti mudah tidaknya akses ke tempat penyuluhan, ketersediaan aliran listrik, curah hujan, atau tiupan angin. Tidak semua kondisi cocok untuk media tertentu. Misalkan di daerah yang tidak ada listrik, media yang digunakan janganlah yang memerlukan arus listrik. Papan flanel, alat peraga sederhana, atau benda hidup yang ada di sekitar lokasi dapat dijadikan media untuk menjelaskan media yang disuluhkan. Faktor berikutnya adalah luas jangkauan. Media yang digunakan harus menjangkau sasaran, sehingga harus dipilih media mana yang bisa digunakan di daerah yang mudah dijangkau, serta media mana yang bisa digunakan untuk sasaran yang daya jangkaunya jauh. Untuk sasaran yang dekat dengan lokasi penyuluhan serta mudah diakses, perangkat yang berat mungkin tidak terlalu menjadi masalah jika dibawa ke lokasi penyuluhan. Akan tetapi, untuk lokasi yang jauh dan sulit dijangkau, sebaiknya menggunakan media yang sederhana dan mudah dibawa. Saudara, pertimbangan terakhir dalam memilih media penyuluhan pertanian adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber dana, tenaga penyuluh atau penyedia atau pembuat media, waktu yang diperlukan untuk membuat, mempersiapkan dan menggunakan media, bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai media atau pendukung media, peralatan dan fasilitas. Sebagai ilustrasi, suatu media sederhana tetap saja harus dibuat terlebih dahulu, dan ini tentu membutuhkan dana untuk menyiapkan bahan-bahannya, membutuhkan orang yang membuatnya, serta membutuhkan bahan-bahan yang membentuknya. Untuk media penyuluhan yang sudah jadi, tentu dibutuhkan biaya untuk memperolehnya, membawanya, sampai mempergunakan media tersebut pada saat penyuluhan berlangsung. Bagaimana saudara? Apakah tayangan tadi mempermudah Anda dalam memahami materi tentang fungsi media penyuluhan pertanian serta dasar pertimbangan dalam pemilihan media untuk penyuluhan? Baiklah, sekarang kita akan membahas pada materi selanjutnya, yaitu prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian. Dalam buku Sistem Penyuluhan yang ditulis oleh Mardikanto pada tahun 2009, disebutkan satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan media penyuluhan pertanian adalah bahwa pemilihan media haruslah efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan perubahan perilaku sasaran. Hal ini sangat penting karena tidak semua media tersedia atau mudah disediakan oleh penyuluh pada tempat dan waktu tertentu. Perlu diingat pula bahwa tidak semua alat peraga yang mahal dapat menjamin tercapainya tujuan penyuluhan. Berdasarkan hal tersebut, Mardikanto merancang suatu acuan pemilihan media disesuaikan dengan tujuan penyuluhan sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Pada tabel terlihat kolom jenis alat peraga atau yang kita sebut sebagai media penyuluhan pertanian serta ranah perilaku yang hendak dicapai sasaran, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk menjangkau perubahan pengetahuan sasaran, jenis benda yang dapat dijadikan media penyuluhan adalah contoh, spesimen, atau model.
Misalnya penyuluh ingin menjelaskan mengenai cara tanam jajar legowo varietas tertentu sebagai teknik baru dalam usaha tani padi. Maka penyuluh dapat menyiapkan maket berupa model cara tanam jajar legowo yang dapat disajikan dan dilihat oleh semua sasaran. Namun, untuk mengubah sikap dan keterampilan, model yang dibawa haruslah hasil produksi dari varietas tertentu dengan cara tanam jajar legowo. Misalnya, contoh beras yang dihasilkan atau mungkin hasil olahan dari beras yang dihasilkan. Di sisi lain, misalnya penyuluhan ingin menggunakan gambar yang diproyeksikan, maka untuk mengubah ranah perilaku sasaran, media yang digunakan bisa berupa video, TV, DVD, film, atau slide. Dengan memuat pesan yang dapat menambah wawasan sasaran. Media ini bisa diberikan secara tidak langsung. Artinya, dalam pemanfaatan media, kehadiran penyuluh tidak begitu diperhitungkan. Adapun untuk mengubah sikap, media transparansi, slide, dan film strip tepat digunakan, karena media ini digunakan dalam pertemuan langsung antara penyuluh dan sasaran. Pertemuan secara langsung menumbuhkan tingginya permotivasian sasaran oleh penyuluh. Karena secara langsung, penyuluh dapat memberikan feedback atas pertanyaan sasaran. Kondisi ini cenderung dapat mengubah sikap sasaran penyuluhan. Di sisi lain, jika tujuan penyuluhan yang ingin ditumbuhkan adalah perubahan keterampilan, penggunaan proyeksi yang tertera pada tabel dapat dilakukan, dengan disertai demonstrasi atau praktek sederhana tentang pesan yang disampaikan. Misalnya jika penyuluh ingin agar petani mampu menggunakan sprayer atau alat semprot hama, maka video tentang penggunaan sprayer dapat ditayangkan, ditambah dengan praktek langsung dengan alat yang sesungguhnya. Dalam pemilihan media, ada beberapa model yang dapat digunakan. Model-model tersebut diantaranya dengan menggunakan 1. Model checklist yang juga menangguhkan keputusan sampai semua kriteria pemilihan media terpenuhi atau kriteria terpenting terpenuhi. 2. Model matriks yang menangguhkan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihan medianya diidentifikasikan. Dan 3. Model bagan arus, yaitu dengan cara menggunakan sistem pengguguran dalam keputusan pemilihan media. Mari kita simak bersama ketiga model tersebut. Saudara, pada pemilihan media dengan model checklist, seorang penyuluh harus menyusun daftar pertanyaan yang diajukan untuk alternatif jenis media yang akan dipilih. Penyuluh dapat menyusun kriteria sendiri dalam bentuk pertanyaan yang akan dicentang jika jawabannya tepat. Kriteria tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan penyuluhan. Sebagai contoh yang terlihat pada tabel berikut, dalam memilih 5 media penyuluhan yaitu antara lain leaflet, buku, kaset, TV, dan komputer. Disajikan sejumlah pertanyaan yang jawabannya akan dicentang. Pertanyaan pertama sampai keempat berupa pertanyaan tentang pesan yang akan disampaikan.